Di suatu hari, Pak Bowo mengajarkan struktur data dengan 3 muridnya. Nah, jadi ini anak-anak hasil nilai UTS dan UAS kalian. Aduh. Makanlah. Jadi Bapak akan seleksi nilai kalian dengan selection sort. Paham? Paham. Selection sort. Kelihatan nggak? Tidak. Oh, ya. Miring, Pak. Jadi hasil nilai UTS dan UAS kalian beserta nilai hari-harinya. Nah, di sini Bapak akan mengurutkan siapa sih yang kira-kira jauh kalah jadi peringkat di sini. Karena ini kan sudah banyak nilainya ya, betul lah. Betul. Nah, jadi Bapak akan mengurutkan angka ini dengan algoritma selection sort. Ada yang tahu selection sort? Tidak tahu. Nah, Bapak akan jelaskan dengan gambaran terlebih dahulu, baru nanti akan Bapak jelaskan secara teori. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan tentang selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort itu adalah sebuah algoritma, ya, sebuah algoritma pengurutan yang dimana proses pengurutannya itu menggunakan seleksi. Jadi nanti akan dibandingkan dengan angka-angka yang akan di sebelahnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan langsung contohkan seperti apa sih selection sort itu, paham? Nah, misalkan kita mempunyai nilai hasil ulangan kalian misalnya 79, 80, 56, 120. Nah, dalam pengurutan ada yang namanya ascending dan descending, yang artinya untuk ascending itu adalah dari kecil ke besar, dan sedangkan descending dari besar ke atas ke kecil. Karena kita di sini ingin mengurutkan peringkat, jadi kita menggunakan apa, anak-anak? Descending. Betul. Bisa kita anggap ini adalah si A, ini si B, C, D, dan E. Karena kita tadi akan mengurutkan dari yang besar, maka kita ini dulu. Ini kita anggap dulu sebagai angka max dari nilainya. Nah, karena tadi kita akan proses seleksi, jadi ini nanti 79 ini akan kita bandingkan dengan 80. Kira-kira apakah 79 itu lebih besar dari 80? Tidak. Maka 80 akan berpindah ke sini. Nah, jadinya begitu. 80, 79, 56, 100, dan 20. Nah, kita cek lagi. Karena di sini tadi masih angka max ya. Angka maxnya tadi disebutkan di awal. Maka kita coba lagi. Nah, di sini kita loncatkan ke sebelah sini. Mengapa? Karena yang sini tadi yang angka ini tadi sudah kita tukarkan. Maka kita cek apakah 80 lebih besar dari 56? Iya. Nah, maka ini tetap posisinya di sini. Jadi ini tidak kita rubah ya. Nah, kita cek dulu apakah di sini dia lebih besar dari 100, 80 lebih 100? Tidak. Nah, maka angka 100-nya pindah ke depan. 56, 80, dan 20. Nah, tetap untuk bisa kita cek apakah ini sudah yang paling besar atau belum. Kita cek, kita bandingkan dengan seluruh angka yang ada di sini. Apakah lebih besar? Iya. Apakah 100 lebih besar dari 56? Iya. Apakah 1 lebih besar dari 80? Iya. Apakah 120? Iya. Nah, maka angka 100 ini akan kita kunci. Akan kita kunci. Jadi ini sudah bukan angka max lagi. Maka angka max-nya akan berpindah ke sebelahnya.
Jadi 79 adalah angka max. Nah, kita cek. Tadi kan 100 sudah angka yang kita kunci, yang artinya ini 100 sudah angka yang paling besar. Maka max yang sebelumnya ada di posisi paling kiri akan kita pindahkan ke sebelah kanannya 1. Ya. Jadi 79 menjadi angka max pada yang kali ini. Nah, tadi kan angka 100 sudah kita kunci. Dia sudah kita pastikan angka yang paling besar di sini. Maka max yang sebelumnya ada di paling ujung sebelah kiri maka akan kita pindahkan ke sebelah kanannya, yang mengartikan bahwa 79 adalah angka max pada pelajaran pertama. Kita akan cek apakah 79 lebih besar dari 56? Ya. Ya. Ya, berarti posisinya tetap. Nah, karena dia kalau seandainya kita tulis urutannya tetap sama, maka langsung akan kita bandingkan 79 dengan 80. Apakah 79 lebih besar dari 80? Tidak. Maka karena 79 lebih kecil dari 80, maka akan kita tuliskan ke sini. 80-nya kita tukar ke depan. Jadi 80, 56, 79 dan 20. Nah, kita akan bandingkan lagi dengan yang sebelahnya. Nah, kita akan cek karena tadi sudah 2 yang angka yang kita lewati, maka kita akan cek apakah 80 ini lebih besar dari 20. Ya. Nah, maka angkanya ini sudah dipastikan angka yang terkunci karena angka ini lebih besar daripada angka-angka sebelumnya. Maka akan kita kunci angkanya. Ini bentuknya sederhana saja ya, dengan warna. Nah, sudah 2 angka yang terkunci. Karena sudah 2 angka yang terkunci, maka seperti yang Bapak katakan tadi, maka angka max-nya akan pindah ke sini. Nah, kita akan cek pertama ke sebelah sini dulu. Nah, karena tadi 2 angka ini sudah paling besar, maka kita akan kunci. Dan seperti yang Bapak katakan di awal, angka max-nya berpindah ke sebelah kanan, yang mengartikan bahwa 56 adalah angka max. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah 56, maaf Cina, apakah 56 lebih besar dari 79? Tidak. Iya. Tidak. Iya apa tidak ini? Tidak. Oh, tidak. Hah? Lebih kecil? Iya. Besar. Oh, besar Maaf, tidak. Bapak salah ngomong ya. Bapak Apakah ini. 56 lebih besar dari 79? Tidak. Tidak. Maka angkanya berpindah. Ya. Dari 79 ke Mana? Dia belum. posisinya di awal. Jadi maka ini tadi jangan lupa dikunci ya. Kita kuncinya menggunakan ini aja. Nah, kita cek ke sebelahnya lagi apakah 56 ini lebih besar dari 20? Ya. Ya. Ya, maka semua angka yang di sini sudah kita kunci atau urutannya sudah benar dari besar ke terkecil. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Oke, sekarang saya mau jelaskan gimana cara kerja algoritma selection sort untuk memperingkatkan nilai UTS dari yang paling besar ke yang paling kecil atau yang disebut dengan descending. Pertama-tama, kita punya data nilai UTS dari 5 mahasiswa yaitu Emi 90, Anis 60, Jokowi 86, Unyil 69, dan Eren 89. Pertama-tama kita isi nilai max-nya di indeks pertama. Lanjut, bandingkan nilai max dengan nilai setelahnya. Jika nilai maksimum lebih besar dibandingkan nilai setelahnya, maka tidak perlu ditukar. Sebaliknya, jika nilai maksimum lebih kecil dari nilai setelahnya, maka perlu ditukar. 90, apakah lebih besar dari 60? Benar, maka tidak perlu ditukar. Lanjut, kita bandingkan 90, apakah lebih besar dari 86? Ya, maka tidak perlu ditukar. Lanjut, 90 kita bandingkan dengan 69, apakah lebih besar? Ya, maka ini tidak perlu ditukar. Dan lanjut, 90
Kita bandingkan dengan 89. Apakah 90 besar dari 89? Benar. Benar, maka tidak perlu tukar. Pindahkan max. Pindahkan max-nya ke indeks ke Berikut. berikutnya. Dan nilai 90-nya kita kunci. Lanjut, nilai 60 kita bandingkan dengan, atau nilai max kita bandingkan dengan nilai setelahnya. 60 apakah lebih besar dari 89? Tidak. Maka kita tukar nilai 60 dengan 89. Selanjutnya, nilai max ini kita bandingkan dengan nilai setelahnya, yaitu 69. 86 apakah lebih besar dari 69? Iya. Maka ini tidak perlu tukar lagi ya. Kita lanjut. 86 apakah lebih besar dari 89? Tidak. Maka kita tukar terlebih dahulu. Setelah itu kita pindahkan max-nya ke indeks ketiga dan kita kunci indeks kedua. Selanjutnya kita bandingkan nilai 60 dengan 69. Apakah 60 lebih besar dari 69? Tidak. Maka kita tukar 60 dengan 69. Selanjutnya kita bandingkan 69 dengan 86. Apakah 69 lebih besar dari 86? Tidak. Maka kita tukar 86 dengan 69. Kita pindahkan max-nya, 86-nya kita kunci. Lanjut. Kita bandingkan nilai max dengan nilai setelahnya, yaitu 69. Apakah 60 lebih besar dari 69? Tidak. Maka sekarang kita tukar 60 dengan 69. Pindahkan max-nya. Kita pindahkan max-nya, lalu kita kuncikan 69. Dan setelah itu nilai max kita gantikan dengan kunci. Jika semua sudah dikunci, maka datanya sudah terurut. Kita pindahkan kuncinya, dan inilah nilai UTS dari Bapak Bowo dari nilai terbesar ke yang paling kecil. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-rata dari tiap-tiap murid, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu adalah mengurutkan nilai murid-murid tersebut dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Nah, pertama-tama kita akan menentukan nilai max dari nilai-nilai ini. Kita akan menetapkan nilai max-nya di indeks pertama, yaitu MI dengan nilai 85,6. Nah, setelah itu kita akan membandingkan indeks pertama dengan indeks kedua. Apakah indeks pertama lebih besar daripada indeks kedua? Karena indeks pertama lebih besar daripada indeks kedua, maka tidak ditukarkan, dia akan tetap. Nah, setelah itu kita bandingkan indeks pertama dengan indeks ketiga, yaitu Emi dan Jokowi. Karena apakah nilai indeks pertama lebih besar daripada indeks ketiga? Nah, karena nilai indeks pertama lebih besar daripada indeks ketiga, maka nilainya tetap dan tidak ditukarkan. Setelah itu kita bandingkan lagi indeks pertamanya dengan indeks keempat, yaitu unyil. Nah, karena indeks pertama lebih besar lagi daripada indeks keempat, maka tidak ditukarkan lagi dan tetap. Setelah itu kita akan menyeleksi indeks pertama dan indeks kelima. Nah, karena indeks pertama lebih besar, maka tidak ditukarkan juga. Nah, maka karena sudah selesai penyeleksian dari indeks pertama sampai kelima, maka indeks pertama akan kita kunci dan max-nya akan berpindah pada indeks selanjutnya, yaitu Anis dengan nilai 64. Nah, selanjutnya akan kita seleksi lagi. Karena ini sudah dikunci, maka tidak akan diseleksi lagi. Setelah itu indeks kedua dengan indeks ketiga kita seleksi. Apakah indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga? Jawabannya adalah tidak, karena
Jokowi nilainya lebih besar daripada Anies, maka ini akan dilakukan penukaran. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi lagi indeks kedua dengan indeks ketiga, yaitu Jokowi dan Unyil. Apakah nilai Jokowi lebih besar daripada nilai Unyil? Jawabannya adalah tidak. Karena nilai Unyil lebih besar, maka kita akan melakukan penukaran. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan penukaran lagi pada indeks kedua dan indeks kelima. Apakah Unyil lebih besar nilainya daripada Eren? Jawabannya adalah iya. Karena Unyil nilainya lebih besar daripada Eren, maka tidak dilakukan penukaran dan nilainya akan tetap. Nah, karena kita sudah menyeleksi dari tiap-tiap indeks, maka Unyil akan kita kunci dan max-nya akan berpindah pada indeks. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk menyeleksi indeks ketiga dengan indeks keempat. Apakah nilai Anies lebih besar daripada nilai Jokowi? Jawabannya adalah tidak. Karena nilai Jokowi lebih besar daripada nilai Anies, maka kita akan melakukan penukaran. Setelah ditukar, kita akan melakukan penyeleksian lagi, yaitu Jokowi dan Eren, indeks ketiga dan indeks kelima. Nah, apakah nilai Jokowi lebih besar daripada nilai Eren? Jawabannya adalah iya. Karena iya, maka tidak dilakukan penukaran. Dan karena setelah selesai, maka Jokowi kita kunci dan max pindah ke indeks selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi indeks keempat, yaitu Anies, dengan indeks kelima, yaitu Eren. Apakah nilai Anies lebih besar daripada nilai Eren? Jawabannya tidak. Karena nilai Eren lebih besar daripada Anies, maka kita akan melakukan penukaran. Nah, karena ini telah selesai, maka kita kunci nilai Eren. Nah, karena ini sudah terakhir dan nilainya sudah terurut, maka kita akan mengunci Anies juga. Jadi nilai-nilai dari rata-rata tiap-tiap murid dari terbesar hingga terkecil telah kita temukan. Dan beginilah hasilnya. Oke guys, kali ini kita akan langsung masuk ke codingnya. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan atau mengimport Java until di mana kita akan memasukkan atau mengimport semua fitur-fitur yang ada dalam Kotlin. Dan juga di sini ada juga yang namanya decimal format ya. Fungsi decimal format itu adalah untuk agar nilai suatu float itu hanya diambil 2 dari belakang saja, seperti itu. Nah, di sini terdapat 2 fungsi yang saya buat ya. Mungkin kita lanjut ke fungsi pertama dulu, yaitu fungsi selection sort nilai. Kita menggunakan selection sort di sini. Nah, di sini kita membuat parameter berupa array integer dan juga array string. Nah, di dalamnya terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel max sebagai penentu nilai maksimum, dan juga ada variabel temp yang merupakan suatu wadah yang dimana untuk menampung nilai yang ingin ditukar. Setelah itu ada yang namanya temp string untuk menampung sebuah nama yang merupakan sebuah string yang nantinya nama tersebut akan ditukar sesuai dengan tempat ataupun nilainya. Nah, lanjut lagi di sini ada yang namanya perulangan. Nah, perulangan ini kita akan melakukan perulangan atau membandingkan nilai yang dimana algoritmanya sudah jelaskan sebelumnya. Mungkin kalian bisa tonton lagi ataupun kembali lagi untuk lebih jelasnya lagi mengenai algoritma. Nah, di sini perulangannya itu merupakan perulangan berganda. Nah, di sini indeks i yang merupakan 0 sampai array size min 1. Nah, kenapa di sini array size min 1? Kenapa tidak array size saja? Kenapa harus dikurang 1? Ini fungsi dari dikurang 1 ini adalah agar
nilai array itu karena di sini nih kita tuh bakal nambahin i plus satunya. Nah, maka dari itu kita harus mengurangkan ukurannya agar tidak akan terjadi suatu index outbox yang dimana itu indeksnya itu keluar dari garis, keluar dari kolom yang ditentukan. Misalkan 5, aku malah ngedeklarasikan 6, itu bakal index outbox. Maka dari itu aku bakal kasih di sini -1, kurang 1. Nah, di sini kita tetapkan max-nya itu dari yang pertama dulu. Maksimumnya, nilai maksimum itu yang indeks pertama dulu. Seiring berjalan perulangan maka akan bertambah nanti. Misalkan 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini ada perulangan lagi di dalamnya. Di sini ada indeks J yang merupakan i plus 1, yang dimana i-nya misalkan 0 ditambah 1, maka J-nya itu 1, tidak bukan 0 lagi tapi 1 sampai array size. Array size-nya itu misalkan angka aja 5. Kalau di sini 5 kurang 1 4, ini 4 tapi ini 5. Sampai jadi anggap aja dari 1 sampai 5 perulangan. Untuk membandingkan nilai array J dengan array max. Nah, array J array max itu maksudnya apa? Jadi indeks yang ke J itu merupakan indeks berikutnya setelah nilai maksimum. Nah, array maksimum nanti itu akan membandingkan nilai array J tersebut. Apakah array max ini lebih kecil dari array J? Kalau misalkan dia lebih kecil, maka dia akan menukar ataupun membuat J itu merupakan menjadi nilai maksimum. Nah, jadi alias ditukar lah, kayak ditukar maksimumnya. Sebenarnya sih ini belum ditukar, tapi istilahnya itu menentukan maksimum atau mengganti maksimum menjadi nilai J. Nah, misalkan nilai maksimumnya itu udah ketemu tuh, perulangannya habis nih. Misalkan nilai maksimumnya itu 5 kan ya. Nanti nilai maksimum ini akan ditukar nilainya. Anggap aja yang indeks pertama itu nilainya 1. Indeks kelima itu nilainya 5. 5 itu paling besar. Maka 5 itu akan ditukar dengan 1 indeks pertama. Jadi 5-nya paling depan karena 5 itu paling besar nilainya, maka kita akan menguncinya. Nah, di sini ada yang namanya penukaran nilai. Penukaran nilai ini kita harus menggunakan variable temp. Temp ini merupakan wadah ya. Ibaratkan suatu wadah untuk menukar suatu nilai. Nah, temp ini kita masukkan dulu nilai array max-nya. Nanti array max ini kita ganti dengan array index i. Nanti array index i ini bakal ditukar lagi ataupun sama dengan nilai temp tadi. Temp tadi itu nilainya array max atau array si maksimum gitu. Jadi alias ditukar aja lah, ditukar nilainya. Ini juga sama, ditukar namanya. Tapi di sini aku menggunakan temp string. Kalau ini temp berupa integer, ini temp berupa string. Nah, lanjut di sini ada yang namanya perulangan. Nah, perulangan ini berfungsi untuk menampilkan sebuah nilainya ataupun menampilkan sebuah outputnya. Nah, misalkan i plus 1, misalkan ini 0 nih, jadi ini nomornya, nomor peringkat 1 misalkan. Peringkat 1 siapa namanya, anggap aja si Bambang Doyono misalkan, dengan nilai berapa, misalkan nilainya 90, paling besar nih nilainya nih gitu. Dan selanjutnya gitu dihilangkan lagi sampai habis gitu, sampai full sesuai dengan jumlah datanya. Nah, lanjut di sini ada namanya fungsi selection sort dengan nilai float. Ini sama fungsinya kayak tadi, cuman yang membedakan itu dia itu khusus untuk bilangan desimal. Nah, nanti saya jelaskan. Kita masuk lagi ke function main. Nah, function main ini merupakan fungsi utama. Jadi kita buat value dulu berupa read yang berupa scalar system input. Jadi untuk fungsi ini value ini berfungsi untuk menginput suatu nilai. Nah, di sini ada juga yang fungsi value df yang merupakan decimal format, yang dimana value ini berfungsi untuk membuat suatu float agar bisa lebih sederhana lagi, alias dua angka di belakangnya, dua angka cuma di belakangnya. Kan biasanya kalau float itu kan 5 angka gitu kan, 3 angka, malah lebih jadi 10 angka gitu. Kita sederhanakan menjadi 2 angka saja biar gak pusing gitu. Nah, di sini ada print juga, masukkan jumlah mahasiswa berapa, jumlah mahasiswanya berapa. Di sini ada variabelnya juga, variabel nama mahasiswanya berupa string, array string. Di sini ada nilai UTS, nilai UAS, rata nilainya berapa.
Di sini ada rata semua nilai. Nah, nilai UTS, nilai UAS itu berupa array integer, dan nama mahasiswa itu berupa array string, dan juga rata nilai harian, rata semua nilai itu berupa float. Float itu adalah suatu nilai desimal, ya, suatu nilai desimal. Nah, kenapa harus desimal? Karena ini merupakan rata-rata, jadi rata-rata itu harus pakai koma. Mungkin kan kalau rata-rata itu cuma bilangan integer kan, mana ada gitu rata-rata bilangan integer itu. Nah, di sini ada println untuk memisahkan ya, biar mempercantik aja. Nah, di sini ada perulangan juga untuk mengisi suatu nilai ya. Di sini aku menggunakan menginput suatu nama nih, masukkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa siapa? Nah, kenapa ini bisa dua nih? Kenapa harus menggunakan Xline? Karena kita ingin mendata suatu nama mahasiswa, maka kita tuh harus perlu menginputkan nilai nama mahasiswa atau nama lengkapnya secara lengkap nih, gak boleh nama panggilan aja. Misalkan namanya Basam, mungkin masa cuma Basam doang? Mahasiswa tuh pasti punya nama panjangnya, misalkan namanya Basam Basamlang gitu. Namanya anggap aja Basamlang. Nah, di sini ada nilai UTS, kita inputkan juga nilai UTS-nya. Setelah nama kita masukkan nilai UTS si Basamlang. Nilai UAS-nya berupa integer nih. Nah, nilai harian ini, rata nilai harian ini berupa float atau berupa desimal, koma-komaan. Nah, di sini kita akan membuat suatu fungsi, yaitu bukan suatu fungsi, lebih suatu perhitungan ya, suatu formula. Jadi kita ini menentukan nilai rata semua nilai. Jadi semua nilai yang ada atau diinputkan, input UTS, UAS, dan juga rata nilai harian itu dijumlahkan dibagi 3. Dijumlahkan semuanya lalu dibagi 3. Kenapa ini ada toFloat? toFloat ini fungsinya yang tadinya ini kan nilai UAS, nilai UTS ini kan berupa integer nih. Nah, berupa integer, maka kita harus ubah ke float ataupun ubah ke bentuk desimal agar bisa dijumlahkan, dioperasikan, terus lalu dibagi 3. Nah, jadilah hasil rata semua nilai. Nah, rata semua nilai ini berupa float juga gitu. Nah, ini udah beres ya. Lanjut lagi ke berikutnya. Di sini kita akan variabel nama mahasiswa default. Nah, di sini fungsinya apa nih? Variabel nama mahasiswa default nih. Sebenarnya fungsinya itu untuk untuk menampung suatu nilai default. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini kan ada selection sort nih, selection sort nilai. Ini maksudnya adalah fungsi. Jadi fungsinya itu dimasukkan parameter berupa nilai UTS dan juga nama mahasiswa. Nah, kenapa harus nama mahasiswa default? Kenapa gak nama mahasiswa aja? Karena kalau misalkan kita cuma nama mahasiswa doang, itu bakal kurang lah kalau dalam kode itu. Misalnya gini, misalkan nilai kamu itu 90. Tapi sebenarnya nilai 90 itu bukan milik kamu kalau di programnya, tapi milik si orang lain tuh. Maka dari itu aku bakal masukin nama mahasiswa ini berupa nama mahasiswa default gitu. Ya, bukan nama mahasiswa aja. Kalau nama mahasiswa itu nanti nilai yang ini kan udah diubah nih nilainya, udah diubah susunannya. Maka nanti diubah lagi nama mahasiswanya. Dia bakal nyambung lagi ke sini, nyambung ke sini. Jadi berantakan gitu. Maka dari itu aku bakal kasih nama mahasiswa default. Nama mahasiswa default itu bakal ku inputkan mahasiswa default sama dengan nama mahasiswa. Jadi semua nilai nama mahasiswa yang awal tadi yang kita inputkan tadi itu bakal dimasukkan ke default. Nah, kalau misalkan ini udah digantikan posisinya, nama mahasiswanya defaultnya ini kan udah acak nih posisinya. Nanti dibenerin lagi oleh perulangan ini. Jadi ini perulangannya fungsinya buat ngeriset lah, itu yang ngeriset nilai nama mahasiswa itu menjadi semula lagi agar tidak nyambung ke sini. Kalau misalkan nyambung ke sini nanti jadi berantakan itu urutannya gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, di sini ada juga yang namanya select fungsi ya. Fungsi ini ya yang tadi aku jelaskan, fungsi ini kita masukkan parameter berupa nilai UTS dan nama mahasiswa default. Nanti bakal muncul nilai UTS-nya siapa aja. Yang peringkat pertama 2 3. Terus yang UAS-nya siapa yang paling besar gitu. Nah, kita menggunakan nama mahasiswa default juga. Di sini ada nilai UAS-nya. Nah, di sini ada peringkat rata harian struktur datanya berapa gitu. Jadi rata nilai hariannya berapa, nama mahasiswanya siapa gitu. Dan sini ada juga rata-rata. Nah, rata-rata itu tadi yang ini nih hasil dari rata semua nilai. Kita deklarasikan. Ini masih dalam bentuk acak kalau ditampilin.
dalam bentuk acak, belum diurutin secara peringkat. Nanti kalau diurutin secara peringkat itu ada di sini deh. Ini udah diurutin secara peringkat nih. Yang ini udah diurutin secara peringkat. Nah, kenapa nih pakai fungsi selection nilai, yang ini pakai selection nilai float? Karena kalau float ini itu untuk menyeleksi suatu data dengan selection sort. Bukan menyeleksi sih, lebih ke arah mengurutkan data dengan selection sort berupa nilai desimal. Jadi kalau misalkan kita inputkan nilai desimal ke selection yang ini, itu gak bisa karena pada awalnya nilai selection sort yang awal tadi ngejelasin tadi, yang nilai ini itu berupa integer, seharusnya float. Makanya maka dari itu aku bagi jadi dua function. Ada function yang nilai integer, ada function nilai yang float. Nah, kalau yang float ini buat nilai rata harian dan juga nilai rata-rata semua nilai gitu. Nah, itu fungsi floatnya. Jadi fungsi yang float tadi itu untuk rata semua nilai dan juga data nilai harian. Kalau misalkan yang selection nilai itu berupa nilai integer, berupa nilai UAS dan juga nilai UTS, seperti itu. Nah, ini perbedaannya sih antara si selection nilai float dengan nilai yang ini nih, yang beda ini aja, arahnya ya. Ini berupa integer, berupa bilangan bulat, yang ini berupa floating ataupun nilai desimal. Nah, di sini mungkin nah di sini kalian bertanya, kenapa di sini ada df? Apa sih fungsi df tadi? Df itu fungsinya agar suatu desimal atau suatu nilai yang berupa float itu bakal diubah ataupun disederhanakan menjadi dua angka di belakang koma. Oke, paham? Paham. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih Mo telah menjelaskan kode-kode tadi. Baiklah, di sini kita akan mau review ya kodenya. Kita akan coba tes apakah benar kodenya tersebut. Mari kita coba. Nah, di sini disuruh masukkan jumlah mahasiswa. Kita masukkan saja 5. Masukkan nama mahasiswa. Kita isi formnya. Masukkan nilai UTS. Kita kasih 8 bahasa ya, 86. Masukkan nilai UAS 8. Nilai rata 90. Ini disuruh memasukkan nama mahasiswa kedua. Kita isi. Kita masukkan nilai tes. Kita isi segini 4 dan 7. Masukkan rata nilai harian. Kita isi disuruh memasukkan nama mahasiswa ketiga. Kita isi. Masukkan nilai tes formula. Kita isi nilai kelasnya. Itulah. Dan memasukkan nama mahasiswa yang keempat kita isi. Jujur. Dan tesnya ya beliau bilang pintar ya. Isi. Dan bilang juga. Nah, masukkan nama siswa terakhir. Kita isi ya, masukkan nilai tes Michael 75. Nah, hasilnya very good. Nah, hasilnya peringkat nilai tes suatu data. 1. Chad McGill dengan nilai 95, Saul Goodman dengan nilai 86, lalu Salman Khan dengan nilai 84, Gustavo Fring dengan nilai 84, Michael dengan nilai 75. Ya, untuk peringkat nilai UAS suatu data, Chad McGill dengan nilai 88, Saul Goodman dengan nilai 59, Michael dengan nilai 76, Gustavo Fring dengan nilai 75, lalu Salman Khan dengan nilai 6. Peringkat rata nilai harian itu data
1. Jack McGill dengan nilai 7,50. Saul Goodman dengan nilai 90. Christopher Flynn dengan nilai 83. Michael dengan nilai 99. Lalu Samantha dengan nilai 66. Rata semua nilai struktur data. Saul Goodman dengan nilai 88,33. Christopher Flynn dengan nilai 80,67. Lalu Samantha dengan nilai 70. Jack McGill dengan nilai 96,3. Michael dengan nilai 76,67. Peringkat rata-rata semua nilai struktur data. Jack McGill dengan nilai 96,83. Saul Goodman dengan nilai 88,33. Christopher Flynn dengan nilai 80,67. Michael dengan nilai 76,67. Lalu Salmanka dengan nilai 70. Nah, gitulah review dari kode yang dijelaskan olehmu. Tampaknya semua kode ini ya sangat akurat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.